Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma shayyiban nafian. Saat ini tempat kami sedang turun hujan, alhamdulillah. Kita akan membahas mengenai ain. Apa itu ain? Ain itu sesuatu hal yang lebih berbahaya daripada sihir itu sendiri, dan lebih berbahaya daripada gangguan itu sendiri. Rasulullah bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqal qadari la sabaqathul ain. Penyakit ain itu nyata, benar dan nyata. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, itu pasti ain. Dan ain itu terdiri dari beberapa macam, ada 4 macam. Pertama, ainul masmum, ya. Itu penyakit ain yang terlontar akibat rasa takjub. Kadang kita tidak sadar malahan melontarkan itu. Kita melihat mobil orang baru, oh bagusnya mobil orang. Kita lihat motor orang baru, oh bagusnya motor orang. Bagusnya, pokoknya takjub kita. Tertakjub dengan hal itu. Dan makanya kita dianjurkan mengucapkan Masya Allah mobilnya orang, Masya Allah motornya orang, Masya Allah rumahnya orang, Masya Allah kebunnya orang. Seperti itu. Dan yang kedua itu ainul hasad. Penyakit ain ini yang terlontar dari akibat iri dan dengki. Itulah kenapa dikatakan hasad. Gini, mungkin pernah Anda mengalami, ya, anak Anda ini kan Anda takjub aja sebenarnya, dipoto, diupload ke media sosial. Nah, kebetulan ada orang-orang yang sudah lama sekali menginginkan anak, menginginkan keturunan. Lalu dia lihat, ih lucunya anaknya orang ini, ya Allah, kapan punya begini. Pokoknya dia timbul iri dari situ. Nah, anak Anda tiba-tiba jatuh sakit, atau dia bahkan ada yang menangis. Semua ditimbulkan oleh penyakit ain. Nah, makanya kalaupun Anda mungkin mau mengupload foto-foto anak Anda atau apapun itu yang Anda rasa itu Anda ingin share, mungkin selalu kasih caption mungkin Masya Allah. Tapi lebih baiknya itu Anda gunakan ini, bacakan, karena itu yang sudah saya lakukan. Saya dulu juga gampang sekali mengupload, tapi sekarang saya sudah ada sedikit pengetahuan yang perlu saya bagi. Untuk anak, kita harus melindungi anak kita, karena kita tidak sengaja mengupload hal itu. Tentu itu tidak masalah sih sebenarnya, tapi kita hanya ingin agar terhindar dari hasad. Jadi bagaimana caranya? Seperti yang Rasulullah lakukan untuk Hasan dan Husain. Beliau mendoakan anaknya, beliau mendoakan cucunya Hasan dan Husain, wizukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani hama wa min kulli ainin lama. Saya tiupkan ke tangan, lalu saya sapukan ke seluruh badan anak saya. Saya lakukan seperti itu karena yang dicontohkan seperti itu. Itu salah satu doa yang agar anak kita terhindar dari penyakit ini. Semoga bisa diaplikasikan, digunakan, maksudnya diamalkan untuk anak-anaknya agar terhindar ain. Bukan untuk anak saja, untuk banyak hal. Untuk ain itu sangat berbahaya. Lalu yang ketiga itu adalah apa ya? Ini ainun nafs. Ainun nafs itu artinya penyakit ain yang terlontar dari diri sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan ain kepada diri kita? Ya bisa. Anda bercermin, lihat, cantiknya orang ini, gantengnya orang ini. Atau Anda lihat, besarnya ototku misalnya. Atau apapun itu yang Anda takjub dari penciptaan Allah kepada diri kita ini, dan kita tidak mengucapkan Masya Allah. Itu kan harus Anda ucapkan Masya Allah agar terhindar dari itu, karena Anda pun bisa memberikan ain terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir itu
Ainun Nazroh. Ini penyakit ain terlontar dari bangsa jin, bisa berupa ketakjuban ataupun hasad. Itu makanya kalau teman-teman membuka baju jangan lupa Bismillah. Mau pakai baju Bismillah, mau masuk WC Bismillah. Untuk setiap keadaan ucapkan Bismillah. Dengan hal itu insya Allah Allah akan melindungi kita. Itu tadi. Nah, bagaimana agar atau bagaimana cara mengobati penyakit ain? Hanya ada dua cara yang saya tahu untuk mengobati ain. Mungkin tiga sih. Tapi yang terus terang saya tahu itu dua. Yang pertama itu orang yang terkena ain diobati dengan air wudhu orang yang melemparkan atau melontarkan ain kepadanya. Misalnya seperti di buku yang saya baca, di buku karya saya Wahid Abdul Salam Bali, dia meruqyah dua orang bersaudara yang ternyata ainnya itu datang dari kakaknya. Adiknya ini selalu juara di sekolah, selalu mendapatkan prestasi, selalu dapat pujian dari orang tuanya kan. Nah, kakaknya ini ternyata merasa iri, akhirnya ain itu timbul. Dia pun tidak merasa sebenarnya memberikan ain, ternyata setelah disuruh berwudu, diruqyah sama syekh ini kan, suruh berwudu, habis berwudu air wudunya kan ditampung di ember, pokoknya dia berwudu langsung masuk ke ember tadi, baskom juga mungkin bisa. Lalu setelah itu dimandikan ke adiknya tadi. Alhamdulillah, yang tadi terkena ainnya itu bahkan bisu, tidak bisa berbicara. Seperti itu bahayanya. Jadi setelah dimandikan dengan air itu langsung bisa berbicara lagi, normal kembali. Nah, itu salah satu cerita mengenai ain tadi ya. Lalu ya itu kayak kita mau buka baju, karena bahasa jin bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Dan hijabnya adalah Bismillah tadi, penutupnya itu Bismillah. Itu tadi ya, tadi apa namanya, cara melunturkan ain atau cara mengobati ain itu dengan air wudhu orang yang ain kepada kita. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa melacak hal itu? Nah, kita tidak bisa, maksudnya kita tidak tahu siapa yang melemparkan ain ke kita. Mungkin karena media sosial misalnya, kita intinya kan kita upload entah itu video atau gambar mengenai anak kita atau kendaraan kita atau harta-harta kita, dan orang jadi ain karena itu. Ingat ya, ain itu bahkan bisa membuat seseorang yang tadi punya mobil baru kecelakaan. Seperti itulah bahayanya ain. Jadi itulah, kalau kita tidak bisa melacak yang ain sama kita itu dengan ruqyah syariah, mintalah seseorang untuk meruqyah Anda. Nah, itu yang cara yang kedua. Lalu yang ketiga ini pun alternatif sih, itu dengan ruqyah mandiri. Dan menurut dari penjelasan Ustadz Imam yang salah satu narasumber Ikrar juga, dia mengatakan dengan ruqyah mandiri insya Allah bisa, tapi tadi kita harus menggunakan air wudhu, ya kan. Air wudhu misalnya yang ain sama kita, bisa jadi kan misalnya antar kakak sama adik atau suami dengan istri yang tadi ada ain, misalnya suaminya tanpa sadar melontarkan ain karena misalnya terlalu takjub sama keadaan istrinya misalnya. Jadi itu dia harus berwudu, air wudunya ditaruh di baskom, di ember, lalu dimandikan sambil dia ruqyah mandiri. Wallahu a'lam. Mungkin seperti itu sih. Ya, yang pasti saya cuma mencoba menyampaikan apa yang saya tahu. Itu aja mungkin mengenai ain. Hati-hati. Ain ini nyata, ain ini perlu kita anggap serius, tidak dianggap sepele. Nah, mungkin kalau Anda ingin berbagi seperti saya bilang, karena orang melihat itu mungkin dengan ada caption Masya Allah, jadi nggak jadi ain. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan semua kepada Allah. Apa yang saya sampaikan tentu bukan untuk menggurui siapapun ya,
atau intinya saya cuma ingin berbagi hal yang semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.